Saya dari sejak muda sudah teken kontrak dalam hati saya. Saya siap memberi jiwa raga saya untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Dari umur sangat remaja, 22 tahun, 23 tahun, saya sudah bertempur untuk merah putih, untuk Republik Indonesia. Saya sudah berapa kali mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya sudah siap mati pada saat itu. Kalau soal jiwa nasionalisme, jangan pernah ragukan sosok yang bernama Prabowo Subianto. Mantan Danjen Kopassus itu tak akan mentolerir siapapun yang berani merendahkan harkat dan martabat bangsa Indonesia, meski hal itu datang dari negara adidaya sekalipun. Takkan membuat sosok yang kini menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia itu merasa takut ataupun gentar. Karena rasa nasionalismenya yang begitu kuat itulah, mantan Komandan Jenderal Pasukan Kor Barat Merah itu tak segan-segan menampar seorang perwira menengah pasukan elit Amerika Serikat Delta Force bernama Letkol Green hingga tersungkur karena ucapannya yang merendahkan kemampuan prajurit TNI yang secara tidak langsung hal itu merendahkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Melansir dari berbagai sumber, diketahui momen itu terjadi saat operasi pembebasan 12 anggota tim ekspedisi Lorentz 95 yang diculik oleh sayap militer organisasi Papua Merdeka OPM pimpinan Kalikualik pada 1996 silam atau dikenal dengan Operasi Mapenduma dengan tujuan para sandera ini nantinya akan ditukar dengan kemerdekaan Papua. Peristiwa penculikan itu pun menjadi sorotan internasional karena melibatkan warga negara asing sehingga Amerika pun menawarkan bantuan dengan mengirimkan beberapa personil dari pasukan Delta Force, yakni salah satu pasukan elit yang disegani dunia milik Amerika Serikat. Sementara pemerintah Indonesia melalui Mabes TNI langsung membentuk satuan tugas dengan melibatkan Grup 5 Anti Teror milik Komando Pasukan Khusus Indonesia atau Kopassus. Presiden Prabowo Subianto yang kala itu menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus ditunjuk sebagai Komandan Satgas. Selain Grup 5 Kopassus, misi tersebut juga melibatkan prajurit-prajurit terbaik dari Batalion Infanteri 333 Dharma Kostrad dan pasukan penjejak milik Kodam 17 Cendrawasih yang terdiri dari putra-putra terbaik Papua yang kala itu masih bernama Irian, serta pasukan-pasukan elit dari satuan-satuan lainnya milik TNI. Para sandera yang dibawa masuk ke dalam hutan belantara Papua dengan medan yang sangat sulit tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi tim Satgas. Hingga akhirnya pada saat pelaksanaan briefing sebelum melaksanakan misi pembebasan sandera, seorang perwira menengah dari pasukan Delta Force milik Amerika Serikat bernama Letkol Green mengeluarkan sebuah kalimat bernada sinis. Hanya James Bond yang bisa membebaskan sandera-sandera itu. Ucapan perwira menengah Delta Force itu pun sampai ke telinga Danjen Kopassus sekaligus Komandan Satgas saat itu Brigjen TNI Prabowo Subianto. Lantas ia pun segera mendatangi perwira menengah Delta Force itu dan langsung menamparnya hingga tersungkur. Jika kamu meremehkan negara dan pasukan saya bisa menembak kepalamu. Kami mengusir penjajah hanya dengan bambu runcing. Kami adalah bangsa yang besar. Jika kamu tidak suka, sekarang juga kamu angkat kaki dari negara saya. Itulah kalimat yang keluar dari mulut sosok yang saat ini telah menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia setelah menampar perwira menengah Delta Force bernama Letkol Green itu. Setelah menerima isyarat lampu hijau, yang artinya misi dimulai, Komandan Satgas Brigjen TNI Prabowo Subianto pun membawa pasukannya masuk ke hutan untuk melaksanakan operasi pembebasan sandera. Meski sulitnya medan di hutan belantara Papua, tim Satgas pimpinan Brigjen TNI Prabowo terus bergerak mengejar para anggota OPM. Anggota OPM yang terdesak terus bergerak masuk ke hutan, hingga akhirnya dalam keadaan panik, OPM menghabisi 2 anggota tim Lorentz 95 sementara sisa sandera lainnya bisa diselamatkan oleh tim Satgas. Sedangkan beberapa sandera yang berhasil melarikan diri pada saat para anggota OPM terdesak dan panik, akhirnya bisa bertemu dengan tim Satgas yang telah mengikuti mereka berhari-hari dan berhasil selamat. Di bawah komando Brigjen TNI Prabowo Subianto Satgas Mapenduma pun berhasil menyelamatkan para sandera, meski harus melewati medan yang begitu menyulitkan di belantara hutan Papua dan sang Komandan Kor Barat Merah itu telah membuktikan ucapannya sewaktu menampar seorang perwira menengah Delta Force yang sempat meremehkan kemampuan TNI. Terlebih membuktikan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan berjiwa patriot. Keberhasilan TNI dalam misi pembebasan sandera di Mapenduma itu pun mencuri perhatian internasional yang membuat TNI semakin dihormati dan disegani di kancah internasional hingga saat ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan upload video terbaru kami dan bagikan video ini kepada rekan dan sahabat untuk saling berbagi kisah-kisah inspiratif dan motivasi kehidupan.